Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah ini berawal saat aku berusia 4 tahun hari itu. Aku diajak oleh kakaknya bapakku yang aku panggil dengan sebutan Wawa ke pasar untuk berbelanja sembako. Sampai di sana aku ditinggal di parkiran oleh Wawaku untuk berbelanja sebentar. Dila, panggilanku di keluarga. Di sini aja ya, jangan kemana-mana. Wawa, belanja dulu sebentar, ucapnya yang kujawab dengan anggukan. Tak lama saat Wawaku pergi, aku melihat ada seorang wanita penjual bawang merah yang tersenyum kepadaku. Lama dia memperhatikanku sampai pada saat dia memanggilku untuk datang kepadanya. "Dek, sini, ngapain di situ sendirian?" tanyanya. "Nggak mau," kata Wawa, "di sini aja, nggak boleh kemana-mana," jawabku langsung. Dia terus merayuku sampai akhirnya aku luluh dengan mengiyakan ajakannya. Dia langsung memangku tubuh mungilku sambil mulutnya seperti komat kamit. Lalu dia mengelus kepalaku saat kulihat wajahnya, dia tersenyum sambil berkata, "Adek jadi anak Wawa aja ya," ucapnya. Dan ku jawab, "Nggak mau, Dila mau sama Wawa aja, mau pulang." Dia langsung memelukku dengan kencang sampai aku susah melepas pelukannya. Tak lama kemudian Wawaku datang. Dia kebingungan karena tak melihatku di kereta. Wajahnya langsung terlihat panik dan terus mencariku. Yang aku heran, aku berada di hadapannya dan terus memanggilnya. Tapi dia seperti tidak melihatku dan terus menangis mencariku. Aku berusaha sekuat tenaga melepaskan pelukannya sampai aku mempunyai ide menggigit tangannya. Dan benar saja, saat kugigit tangannya, dia refleks melepaskan pelukannya. Aku langsung berlari menuju Wawaku saat dia melihatku. Dia langsung memelukku dan membawaku pulang. Singkat cerita, aku bersama kedua orang tuaku pulang ke rumah. Tanpa mengetahui kejadian yang menimpaku karena Wawa tidak menceritakan sedikit pun tentang kejadian tadi. Sampai pada jam 11.30 saat aku menjerit-jerit sambil menangis sejadi-jadinya, orang tuaku kebingungan melihatku yang tiba-tiba seperti itu. "Kenapa, Dek? Ada apa, Dek?" tanya mamaku. "Mak, tukang bawang jahat, Mak. Pukul dia, Mak." Kata-kata itu yang selalu kuucapkan berulang-ulang sampai kakekku pun terbangun karena mendengar jeritanku karena kami tinggal satu rumah dengan kakekku. Aku adalah cucu kesayangan kakekku, sampai dia tak membiarkan semut menyentuh tubuhku. Saat dia melihat aku seperti itu, dia langsung marah dan berkata, "Kenapa dia sampai diganggu kayak gini? Dibawa kemana aja dia?" "Cuma ke tempat kakak aja, Pak. Nggak kemana-mana," ucap mereka. Dan pada akhirnya kakek menyuruh ibu untuk mengambil kaos dalamku, dan segera ibu mengambilkan dan menyerahkan ke kakek. Kakekku keturunan Tionghoa dan mempunyai pegangan yang bisa mengobati orang yang terkena penyakit di luar nalar. Dia ambil kaos dari tangan ibu dan kakek langsung membakar menyan dan kaos dalamku dikibatkan di atasnya. Tak lama kemudian kaos itu pun dipakaikan ke aku dan dengan spontan para pekerja bapakku yang waktu itu menginap di rumah langsung kesurupan semua. Ada sekitar 8 orang yang kesurupan. Saat ditanya apa mau mereka, ternyata mereka menginginkan ragaku untuk jadikan tumbal tuan mereka. Kakek sangat marah dan langsung mengkibaskan asap menyan ke arah mereka dan seketika mereka langsung sadar. Setelah keadaan membaik,
kakek bertanya kepadaku mengenai apa yang terjadi sampai bisa seperti ini. Aku pun menceritakan semuanya kepada kakek. Keesokan paginya, bapak pergi untuk menemui Wawa dan bertanya tentang kejadian semalam. Dia pun menceritakan bahwa tiba-tiba aku menghilang, dan saat ditanya aku di mana, aku hanya menjawab digendong tukang bawang, sambil menunjuk, tapi Wawa tidak melihat keberadaan tukang bawang itu. Tetangga yang mendengar cerita itu langsung berkata, "Ya ampun, hati-hatilah, jaga anakmu betul-betul. Dia itu memelihara begu gajang. Dia biasa ngambil tumbal anak kecil, tapi nggak sembarangan." Bapak langsung pulang dan menceritakan apa yang didengar dari Wawa dan tetangga. Kakek yang memangkuku langsung berkata, "Sesuai dugaanku, mulai hari ini dia nggak boleh kemana-mana dulu." "Baik, Pak," sahut bapakku. 2 hari berlalu, tidak ada kejadian aneh lagi menimpaku. Sampai tiba malam Jumat, tiba-tiba badanku kaku semua, membiru dan mataku terbelalak. Ibu bapakku yang panik langsung memanggil kakekku dan ibu bapakku panik. Dan mereka bergegas untuk melihatku. Kakek menyuruh ibu untuk mengambil kain putih panjang dan aku diletakkan di atas kain putih. Tubuhku masih kaku dan biru. Tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Ibu yang melihatku hanya bisa menangis dan terus memanggil namaku, tapi tidak ada sahutan dariku. Kakek langsung bersemedi di tempat dia biasa melakukan ritual. 1 jam berselang tidak ada perubahan dariku. Tubuhku masih kaku. Kakek datang menghampiriku dan ibu bapakku sambil berkata, "Coba panggil ustadz dan kumpulkan semua orang untuk mengadakan pengajian di sini. Kalau cuma aku yang mengambil raga dia sendiri, seperti tidak akan bisa. Jadi kalian bantu aku dengan doa." Tanpa menjawab, ibu dan bapak langsung mengumpulkan orang yang disuruh oleh kakek. Setelah semua berkumpul, aku diletakkan di tengah-tengah mereka dan mereka membentuk lingkaran. Setelah kakek bilang mulai, semua orang pun langsung membacakan ayat-ayat secara bersamaan, sedang kakek kembali ke tempatnya semula. Saat ayat-ayat mulai dibacakan, tiba-tiba tubuhku kembali kejang-kejang. Ibu memegangi tubuhku sambil terus memanggil namaku. Tapi seperti di awal, tidak ada jawaban dari mulutku. Tiba-tiba, semua lampu di rumahku mati. Semua orang yang berada di situ panik. Terdengar suara, "Biarkan dia ikut denganku, maka tak akan kuganggu lagi keluargamu." Ibuku menjerit sejadi-jadinya, "Gak akan kami biarkan dia ikut kalian." Dan terdengar suara gelak tawa yang membuat bulu kuduk berdiri bagi yang mendengarnya. Kakek yang mengetahui hal itu tak tinggal diam. Dia langsung mengambil air yang telah dibacakan dan dicipratkan ke semua penjuru rumah. Dan dengan sekejap, lampu pun hidup kembali. Banyak yang tidak sanggup untuk terus membantuku, tapi anehnya, mereka tidak bisa bergerak dari tempat mereka duduk. Dengan berat hati mereka memutuskan untuk membantu sampai selesai. Itu menurut cerita dari ibuku. Sedangkan yang aku rasakan saat itu adalah aku seperti berada di tempat yang sangat hampa. Semua berwarna putih. Tidak ada yang kulihat kecuali makhluk hitam tinggi dengan bulu di seluruh tubuhnya, mata merah dan gigi bertaring. Mereka banyak sekali, sehingga aku tidak bisa kemana-mana. Mereka seakan-akan mengepungku, tapi herannya mereka tidak bisa menyentuhku. Di antara makhluk-makhluk itu, aku melihat tukang bawang itu berada di sana sambil duduk dengan mulut komat kamit. Tak ada yang bisa kulakukan selain menangis. Tak lama kemudian aku mendengar suara ibu memanggil namaku. Aku mencari sumber suara itu, tapi aku tidak menemukan siapapun. Lama, aku menangis sendiri sampai aku melihat sesosok laki-laki yang ternyata itu adalah kakek. Kakek datang dan langsung memelukku dan menyuruhku untuk tenang. Tapi jelas aku tidak bisa tenang melihat makhluk
yang menyeramkan itu mulai mendekati kami tanpa bisa menyentuh. Pada akhirnya kakek langsung menghampiri dan memeluk erat tubuhku. "Tenang ya, ada kakek. Nanti kita pulang ke rumah ya." Dan dengan seketika aku pun mulai tenang. Makhluk-makhluk itu semakin mendekati kami dan aku mulai menangis ketakutan lagi. Dengan cepat kakek mengikibaskan kain putih. Makhluk itu pun langsung kembali mundur menjauhi kami. Kakek menyuruhku duduk di kain putih itu. Kakek dengan segera menghadap mereka dalam keadaan berdiri, merapatkan kedua tangan dan memejamkan mata. Dengan segera makhluk menyeramkan itu datang menghampiri kakek. Tapi saat dia ingin melayangkan tangannya ke tubuh kakek, makhluk itu malah terpental jauh. Aku yang menyaksikan kejadian saat itu merasa bingung. Bagaimana tidak bingung? Kakek hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun, tetapi mengapa bisa makhluk itu terpental? Aku yang menyaksikan kejadian itu merasa bingung. Bagaimana tidak bingung? Kakek hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun, tetapi mengapa bisa makhluk itu yang terpental? Aku menjadi semakin ketakutan saat melihat mereka yang pada awalnya menyerang satu persatu, kini mereka menjadi bersama-sama menyerang kakek yang sendirian. Aku ingin membantu kakek, tapi aku tidak bisa bangkit dari kain putih itu. Aku hanya bisa melihat saat makhluk itu mulai menyerang kakek bersamaan, tapi tetap saja malah makhluk itu yang terpental semua. Kini hanya tinggal kakek dan si tukang bawang laknat itu yang kulihat. Tukang bawang itu langsung mengambil posisi seperti bersemedi dan memejamkan matanya. Aku tak mengerti apa yang mereka lakukan saat itu. Yang kulihat mereka hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Tak berselang lama, tiba-tiba tukang bawang itu terpental dengan sendirinya dan langsung memuntahkan darah. Aku yang melihatnya bergidik ngeri. Dan dengan cepat, tubuhnya langsung lenyap tanpa meninggalkan bekas. Setelah kejadian itu, kakek langsung menghampiriku dan berkata, "Semua sudah selesai. Kakek kasih kain putih ini untuk Dila ya. Sekarang tugas Dila cuma satu, cari jalan pulang sendiri ya nak. Cuma Dila yang tahu bagaimana caranya pulang." Kakek langsung pergi dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku menangis kebingungan karena aku pun tak tahu caranya kembali pulang. Hanya kain putih itu yang bersamaku. Aku memberanikan diri untuk mencari jalan pulang. Sampai tak lama kemudian, aku mendengar suara ibu yang terus memanggil namaku. Aku mencoba mengikuti arah suara itu. Tetapi sampai lelah pun aku tak menemukan jalan atau apapun itu. Aku seperti berputar-putar di tempat itu. Karena lelah, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kupandangi ke depan dan tiba-tiba aku melihat seperti ada terowongan di hadapanku yang tak terlihat ujungnya. Ternyata suara ibuku berasal dari tempat itu. Aku langsung berdiri dan berjalan ke arahnya. Sampai di depan pintu terowongan itu, tubuhku seperti ada yang menghalangi. Lama aku berusaha untuk masuk dan akhirnya aku berhasil. Langkah demi langkah, aku menuju ke dalamnya sampai tiba-tiba aku seperti terjatuh. Dan aku terbangun dengan keadaan terduduk. Aku mencari kain putih yang kupegang saat aku berada di sana. Tapi kain itu sudah tidak ada di tanganku lagi. Kakek yang menyadarinya langsung berbisik, "Kain itu ada dalam hati Dila sekarang." Dan aku hanya terdiam mendengarnya. Semua orang yang berada di situ mengucap syukur karena melihat aku sudah sadar. Sedangkan aku kebingungan melihat selang yang berada di tubuhku. Ternyata selama ini aku sudah berada di rumah sakit selama seminggu lamanya. Padahal aku cuma sebentar berada di alam yang aku tidak ketahui itu. Selama aku tidak sadarkan diri, tubuhku semakin lama semakin membiru dan kaku. Detak jantungku lemah. Jadi orang tuaku memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa umurku sudah tidak panjang lagi. Tapi kehendak Tuhan berbeda. Dia masih memberiku umur yang panjang sampai saat ini. Hal itu yang membuatku selalu bersyukur di setiap sujudku, karena Dia masih memperbolehkan aku merasakan kenikmatan dunia. Semenjak hari itu, kabar si tukang bawang laknat itu tak pernah terdengar lagi.
Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.